apa tadi? Pendapatnya ulama semuanya orang yang paling sesat, orang paling sesat tuh aja. Orang ngajarin Quran minta bayaran. Gimana hadisnya? Yang paling sesat tuh orang kalau ngajarin Quran tapi minta bayaran. Saya kata Abu Hanifah enggak. Justru yang paling berhak minta bayaran digaji itu orang yang ngajarin Quran. Yang paling berhak digaji. Kalau yang ngajar bahasa Inggris enggak berhak dia bayar. Yang paling hak dibayar itu adalah orang yang ngaji, orang yang ngajarkan Quran. Harus dibayar itu, hak itu. Kalau ngaji bahasa Inggris, matematik, geologi, yang dibayar silahkan, ya silahkan. Wa qala ta'ala yu'arrifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini tahu persis apa yang mereka lakukan, seperti mereka tahu dengan anaknya. Artinya apa? Pengetahuannya juga ragu lagi, tidak bisa dilakukan. Wa yajibu ayyakuna fi adadihim qillah. Mereka kelompok kecil, very small group. Li'anna jam'a al-azim la yajuzu alaihim kitmanu ma ya'taqidun. Yang lain enggak. Yang lain, masyarakat Yahudi yang lain tidak, enggak bisa melakukan tahrif. Ini ulamanya ini. Li'anna in jawazna dzalik lam bi'alam al-hik min al-bat min al-mutil wa kasrul adad. Kebatilan itu pasti ketahuan. Kebatilan pasti walaupun yang melakukan itu banyak. Masyarakat sini kebanyakan misalkan judi semua. Itu kira-kira ketahuan batil apa benar itu? Salah benar itu. Walaupun melakukan mayoritas. Tapi mayoritas yang melakukan berarti benar dong. Kayak pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati. Mana ada duitnya itu yang menang. Walaupun nggak jelas kualitasnya. Jadi orang banyak jadi dong. Yang lebih dapat suara banyak. Yang pintar nggak dapat. Amma qalu ta'ala wa hum ya'lamun. Mereka melakukan perubahan itu dengan betul-betul tahu. Pada qain ayyakul. Qalu ta'ala aqaluhu wa hum ya'lamun. Tikrar la faidah fi. Tadi mengatakan mereka merubah ayat Quran dan setelah mereka memahaminya dan mereka tahu tentang itu, gitu ya. Min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu berarti berulang itu. Setelah mereka berpikir. Dan mereka tahu. Itu kan berarti dua kata ini tikror. Artinya apa? Mengulang. Ajabul kufar anu min najain. Al-awwalu min ba'di ma aqalu muradallah. Setelah mereka berakal berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Fa'awwalu ta'wilan fasidan ya'lamuna annahu muradillah. Kemudian mereka melakukan takwil yang salah yang tidak diketahui oleh Allah. Wasani annahu aqalu muradallah wa alimu anna ta'wil al-fas bikasbihim al-wizr yaksibul al-wizr al-uqubah min Allah. Jadi aqalu paham tentang Taurat, ini yang benar ini. Kemudian mereka melakukan kesalahan tahrif apa? Wa hum ya. Orang pintar yang merubah itu orang pintar. Wa mata ta'ammadu at-tahrif ma'al ilmi bima fi min al-wizr. Yang itu ya. Kanat qaswatum ashadda wa jur'atuhum a'zam. Kalau mereka sudah tahu bahwa mereka lakukan itu ada tahrif yang salah, yang batil, berarti hati mereka sangat-sangat keras, keberanian mereka berarti keberanian mereka kengawuran mereka sangat keras, sangat. Sudah tahu yang ada di Taurat itu benar. Kemudian melakukan perubahan. Dan mereka sadar yang dilakukan itu salah. Berarti dia hati yang lebih keras. Wahya kala hijarah au asyad taqaswah. Lebih daripada batu kerasnya. Wajur atum azam. Keberaniannya itu, kekurangan ajarannya lah. Azam. Ini akan saya percoba. Walamma kana maksud min dari tasliyat Rasul alaihi wasallam wa tasbirahu ala nadim fa kullama kana dum azam
Karena dzalika fit tasliyah aqwa. Ayat ini diturunkan untuk menghibur Rasulullah. Untuk apa? Dulu saja Yahudi bapak kakek moyang mereka dengan Nabi Musa kurang ajar kok. Ya, kalau sekarang kurang ajar sama kamu, ya nggak heran Muhammad gitu. Itu dari menghibur Nabi Muhammad. Dulu saja mereka itu melawan Nabi Musa. Padahal waktu itu mereka tahu tentang ayat Quran, tentang Taurat, tahu lah tentang ayat-ayat Taurat yang dengan benar. Sekarang mereka menyakiti kamu itu, ya nggak usah heran, nggak usah, tidak usah sakit lah, nggak usah sakit hati. Jadi ayat ini ayat tasliyah, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menceritakan bahwa mereka keberaniannya kepada Nabi Musa sangat berani, oh berarti dosa mereka, bukan, berarti Allah menghibur Nabi Muhammad juga dengan sangat maksimal menghiburnya itu. Wa fil ayat masalatan, dalam ayat ada dua masalah. Al mas'alatul ula qala qadi qalu ta'ala afatma'una ayyuminakum ala ma taqaddam tafsiruh yadullu ala anna imarhum min qibalihim min qablihim li'annahu law kana bi khalqillah min qibalihim law kana bi khalqillah fihim la kana la taghayyar hal taba fihim bi sifatil fariq allati taqaddama dzikruhum. Ayo, iman itu dari Allah atau dari kita sendiri? Anda beriman pada Allah, dari Allah atau dari kamu sendiri? Abu Bakar iman dari siapa? Sayyidina Umar iman dari siapa? Dari Allah atau dari sendiri? Kalau dari Allah, ngapain disalahkan nih? Mereka tidak mau beriman dari mana? Mereka tidak mau beriman dari mana tuh? Dari dia sendiri, mikir balihim apa dari Allah? Dirinya. Berarti Mu'tazilah itu. Ayo. Lau kana bi khalqillah fihim lakana taghayyar. Jadi tidak imannya mereka lah, tidak imannya mereka, sikap menolak mereka kepada Nabi Muhammad. Takdirnya Allah, kehendak Allah, apa kehendak mereka sendiri? Ayo. Bilang mereka, ini kata Qadib, yang mereka sendiri itu. Min qibalihim, dari mereka sendiri. Walamma sahakau dzalik tasriyat Rasul wal mu'minin li'anna ala hadzal qaul amruhum fil iman mauqufun ala khalqi ta'ala fi dzalik. Nah, ini tasliyah menghibur Rasulullah ini karena beriman itu atau tidak beriman itu dari Allah. Ya udah Muhammad, kamu nggak usah nangis lah, kamu nggak usah susah. Muhammad. Mereka tidak beriman itu dari saya kok. Mereka tidak beriman. Itu takdir saya kok. Sudah kamu. Tenang aja Muhammad, nggak usah. Itu saya itu yang beriman. Ya Nabi Muhammad terhibur. Coba kalau mereka dari mereka sendiri, Nabi Muhammad maunya ngotot terus supaya mereka beriman. Karena Allah yang melarang, apakah kamu tomak mengharap agar mereka beriman? Nggak usah Muhammad. Mereka tidak beriman itu dari saya kok. Wa zawalu mauqufun ala alla yakhluqahu fihim. Dan hilangnya iman dari mereka itu tergantung pada Allah tidak menciptakan. Allah tidak menghendaki iman pada hati mereka. Berarti mereka tidak beriman. Keresahan Gusti Allah. Takdir masyiah, iradahnya Allah. Wa min wajhin akhar wa huwa i'dhamu ta'ala lil dzambihim fi tahrif. Dari sisi lain, ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa mereka karena melakukan perubahan. Min haitsu fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka ya'lamun nasihatah. Mereka merubah Taurat padahal mereka tahu kebenarannya. Walau kana dzalika min khalqihi lakana bi ayya'lamu aw la ya'lamu la yatawal dzalik. Seandainya mereka tidak beriman itu dari takdir Allah, dari ciptaannya Allah, Allah menciptakan hati mereka nggak beriman. Berarti mereka tahu atau nggak tahu dari Allah juga. Jadi katanya wahum ya'lamun ya. Mereka merubah Taurat ya, dari benar menjadi salah. Mereka setelah aqalu, setelah paham. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar yang dalam itu salah. Itu berarti dari siapa? Dari dia sendiri. Sampai gitu. Mereka merubah kitab Taurat
min ba'di ma aqalu. Setelah mereka paham ini. Kemudian wa ya'lamun, dia sadar melakukan perubahan itu dosa, salah lah, melanggar lah. Jadi dari mereka sendiri dong, bukan dari Allah, bukan. Ceritanya gitu. Terserah itu mau apa terserah. Mau pendapatnya kehendak Allah bukan kehendak Allah, terserah. Wa idafatuhu ta'ala at-tahrif ilaihim ala wajh dam tadullu ala dzalik. Allah pun menyandarkan tahrif kepada perbuatan mereka. Allah sendiri mengatakan mereka yang merubah, bukan saya yang merubah, saya yang menciptakan iman hati mereka merubah. Enggak, bukan begitu bahasanya. Mereka melakukan perubahan tahrif. Berarti bukan dari Allah, bukan. Seandainya dari Allah, mereka merubah tahrif, ya'lamun atau la ya'lamun. Membalik aqalu atau qabla ma aqalu. Kalau merubah tahrif itu kersane Gusti Allah, takdir Allah. Berarti mereka itu ngerti apa enggak ngerti? Aqalu apa enggak aqalu? Dari Gusti Allah. Tapi mereka ini ngerti dulu. Aqalu, ngerti, paham Taurat. Wa ya'lamun, tahu bahwa mereka berbuat itu salah. Itu dari mereka dong, bukan dari Allah. Paham boten? Wa'lam annal kalama alaihi qad taqaddama miraran wa tuharan fala faida fil i'ada. Membahas gini sudah berkali-kali ya. Berkali-kali sejak khatamallahu ala qulubihim, saya berkali-kali. Ya enggak usah diterangkan lagi lah, enggak usah diulang. Tapi harus dijawab, sedikit dari jawab. Sebelum dijawab menurut sini. Ya di sana sudah jawab memang. Di sini juga harus dijawab. Wanakul misalnya, wanakul. Jadi takdirnya Allah itu ibaratnya lingkaran. Kayak gambaran kita lingkaran, gambarannya lah. Padahal hayakatnya bukan lingkaran loh. Lingkarannya sangat luas. Takdirnya Allah. Lah semua yang terjadi di dalam lingkaran itu perbuatan kita. Kita iman, kita kafir, kita baik, kita buruk, perbuatan kita. Tapi kita nggak keluar dari lingkaran. Itu yang paling gampang gitu pengertiannya. Takdir Allah lingkaran besar. Semua di dunia ini baik buruk, khair wa syarri dari kita. Dari kita yang buat yang kafir kita, kalau ada orang kafir ya kafir dia, yang imannya dia. Dia orang baiknya dari dia orang jahatnya dari dia. Tapi itu tidak keluar dari lingkaran besar itu. Kira-kira adem nggak itu dijawab itu? Kira dijawab itu adem nggak itu? Daripada bingung. Nah, kalau tadi bingung, kalau belum bisa begini, bingung tadi. Abu Bakar saja, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali. Kalau Ali enggak, Ali langsung Islam, enggak jahiliyah. Sayyidina Ali tidak pernah jahiliyah. Abu Bakar, Umar saja masuk Islam, ada sebabnya enggak? Ada prosesnya enggak? Ya ada. Pondok beriman Allah takdirnya enggak. Berproses Abu Bakar juga. Sayyidina Umar juga berproses. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam juga. Khalid bin Walid yang tadi jahat sekali masuk Islam juga. Berarti di siapa mana? Berarti dari siapa? Dari siapa? Beriman. Ya dia sendiri berpikir, menganalisis, merenungkan. Khalid bin Walid tadi jahat mengalahkan umat Islam di Uhud itu. Masuk Islam akhirnya. Dari Allah itu. Ya dia sendiri dong. Hanya semua perbuatan manusia baik buruk tidak keluar dari lingkaran besar takdirnya Allah. Gitu aja. Sementara jawabnya gitu dulu ya. Nanti kalau ada jawab yang lain lagi saya kata. Dari itu dulu jawabannya. Itu takdir. Lebih luas lagi iradah. Lebih luas lagi masyiah. Lebih luas lagi ilmullah. Lebih luas lagi hikmatullah. Kenapa Abu Jahal tidak beriman? Abu Bakar beriman. Kenapa Abu Lahab tetap kafir? Umar beriman. Itu adalah bimasyiatillah wa iradatihi wa hikmatihi. Jadi semua itu lingkaran besar itu. Ya khairi wa syarri minallah itu artinya khairi wa syarri minallah min lingkaran besarnya Allah lah. Iradahnya, masyiahnya. Kalau takdirnya masih kecil, iradah lebih besar lagi, masyiah besar lagi, ilmullah besar lagi, hikmatullah besar lagi. Ada hikmah yang sudah disiapkan oleh Allah. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak beriman? Ada hikmahnya. Kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu apa hikmahnya.
Kalau Abu Bakar Umar kok beriman? Kita nggak tahu. Ada orang kayak Pak Jokowi, ada orang kayak Amin Rais, ada orang kayak Gus Dur, ada orang kayak Bu Megawati, ada orang kayak SBY. Semua hikmatullah semua itu. Ada hikmahnya semua. Paham tidak? Al-masalatu tsaniyah. Qala Abu Bakar Ar-Razi, tadullul ayat ala an al-alim al-mu'alfih ab'ad min ar-rusydi wa aqrab ila al-ya'si min al-jahil. Orang yang alim, yang sombong, yang melawan, mu'anid, yang hatinya keras, itu orang sangat jauh dari kebenaran, dekat ke putusasaan, dari apa? Kebodohan. Orang yang alim tapi hatinya keras, pintar hatinya keras, wa ya'lamun itu orang yang berarti bodoh. Dan jangan harap mereka beriman karena alim. Kalau orang awam nasihatin barangkali tunduk. Kalau orang pintar, ayo ngeyel nanti malah kita kalah, jangan kita kalah malah. Jangan kita malah kalah yang dakwanya ini, dai-nya kampungan. Di anna qalu ta'ala afatatma'una ayyu'min lakum yufidu zawala tama' fi rushdihim di mukabaratihim al-haqqa ba'da al-ilmi bih. Karena ayat afatatma'una ayyu'min lakum itu maknanya adalah hilangnya tama', menghilangkan harapan dari benarnya mereka, rushdnya mereka. Karena mereka sangat sombong, menyombong kebenaran. Setelah mereka tahu, mereka menyombong kebenaran setelah mereka tahu bahwa ini benar. Qalu ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atattakhidunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bih 'inda rabbikum. Terus afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ma yusirruna ma yu'linun. Sedikit lagi. Wa idza laqul ladzina amanu. Ketika orang Yahudi bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khala ba'dul ba'd, kalau mereka kumpul dengan temannya sendiri, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Kamu berrahasia kepada orang mukmin bahwa mereka itu akan menang, kita akan kalah. Jadi maka dalam kitab Taurat itu ada tulisan, ada nasnya. Muhammad akan menang, menguasai apa? Tur, Sin, Tin itu Palestina. Tur, Mesir. Sinai. Wattini wattin wa zaitun wa turi sinin. Ada lagi yang ayat yang lebih jelas di Taurat lah ada. Muhammad akan menguasai Mesir, simbol-simbol dan Syam itu Palestina juga, dan Jazirah Arabia. Nah, ada di kitab Tauratnya begitu. Itu kalau mereka lagi kumpul dengan sesama mereka, kamu bukan rahasia ke sana ke anak buahnya Muhammad, sahabat. Jangan buka itu. Itu kira-kira. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Kamu ceritakan kepada mereka atas Allah menghendaki mereka itu menang, mengalahkan kita, mengalahkan kamu sekalian, alaikum. Liyuhajjukum bih 'inda rabbikum afala ta'qilun. Mereka nanti orang mukmin, orang pengikut Muhammad itu bisa menghujah kamu. Afala ta'qilun, apa kamu gak berakal, gak berpikir? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa yu'linun. Nah, ini jawabannya. Mereka enggak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa-apa yang dirahasiakan oleh mereka, apa-apa yang dilahirkan oleh mereka. Walaupun bisik-bisik bersama teman mereka, Allah tahu. Apalagi sama yu'linun. Apalagi yang yusirun aja Allah tahu. Kira Allah nggak tahu mah kalau mereka bisik-bisik satu sama lain. Qaluhu ta'ala i'lam anna hadha huwa an-naw'u ats-tsani min qaba'i af'al yahud. Ini adalah yang kedua dari kejahatan Yahudi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi merubah tahrifut Taurah. Yang sekarang apa? Ya ini. Allazina kafaru fi zaman Muhammad. Yahudi yang hidup bersama Nabi Muhammad, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir.
qalu lahum amanna billadzi amantum bih wa nashhadu anna sahibakum shadiqun. Mereka mengatakan ketika jumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, amanna billadzi amantum bih, saya percaya dengan apa yang kamu percaya, dan saya menyaksikan bahwa sahibakum maksudnya Nabi Muhammad. Sahibakum maksudnya Nabi Muhammad, nabimu itu benar. Nabimu itu benar. Sahibakum shadiq. Wa anna qawlahu ta'ala haq wa najiduhu bina'tih wa sifatuhu fi kitabina. Dalam Taurat ada tanda-tanda sifat-sifatnya Muhammad, ciri-cirinya Nabi Muhammad ada di Taurat. Ngomong gitu kalau ketemu dengan orang mukmin. Tsumma idza khala lamnya kelebihan tuh, lam kelebihan. Tsumma idza khala, siapa khala apa khala? Saya kholal. Tsumma idza khala ba'dhum ila ba'd qala ru'asa'u lahum atuhadditsuna bima fatahallahu 'alaikum fi kitabi min na'ti wa sifati hujjukum. Tapi kalau sudah mereka sekumpul samanya, maka ulamanya, pemimpinnya mereka mengatakan begini, kamu buka rahasia kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya bahwa mereka akan mengalahkan kita. Kamu terangkan kepada mereka bahwa kitab Taurat itu di isinya ada sifat-sifatnya Muhammad, ciri-cirinya, kemuliaan-kemuliaannya. Kamu ceritakan mereka, jelaskan kepada mereka. Mereka nanti akan menghujah kamu. Nanti kita kalah. Ulama Yahudi yang ngomong pada anak buahnya atau murid-muridnya lah, yang orang awamnya. Fa innal mukhalifa idza i'tarafa bi sihhati at-Taurah wa i'tarafa bi syahadati at-Taurah 'ala Muhammad fala hujjata aqwa min dzalik fala jarma kana ba'd yamna'u ba'dhan min al-i'tiraf bi dzalik 'inda Muhammad wa ashabihi. Karena orang yang menyimpang ketika mengakui dengan kebenaran Taurat, mengakui bahwa Taurat itu menyaksikan ada kesaksian dari Taurat dengan atas kenabiannya Muhammad, maka mereka tidak punya hujah. Kalau kamu terangkan kepada mereka bahwa oh ya Nabi kamu Muhammad itu ada sifatnya di kitab saya, nanti kamu kalah nanti hujah-hujahnya, kata pemimpin-pemimpin mereka. Kamu akan dikalahkan orang Islam nanti. Qala qafal qaluhu ta'ala fatahallahu 'alaikum ma'khudun min qawlihim qad fataha 'ala fulan fi ilmi kadza ay ruzqa dzalik wa sahalahu talabu. Artinya fatahallahu 'alaikum artinya diberi pengetahuan oleh Allah. Amma qaul ta'ala 'inda rabbikum fa fi wujuh lihajjukum 'inda rabbikum. Nanti mereka hujah kepada kamu dengan apa yang kamu ceritakan itu dengan Taurat di sisi Allah, sisi Tuhanmu. Nah, inda rabbihim apa artinya? Ahaduha annahum ja'alu mahajjatahum bih wa qalu huwa fi kitabikum hakadha mahajjatan inda Allah. Ala taraka taqul huwa fi kitabillah hakadha wa inda Allah hakadha. Mereka menjadikan hujah itu dengan hujah tadi, mereka akhirnya kalah. Akan kalah dengan hujah yang mereka ceritakan itu. Kenapa? Kamu tahu kan di kitabullah, di Taurat kamu begini. Dan apa yang ada si Allah itu begini. Bima'na wahid. Makna yang satu. Wa thaniha. Qala Hasan Basri. Ailu hajjukum fi rabbikum. Ini al-mahajjah fi ma'azamallahu alaih. Min ittiba'i rusul. Tasihhu aitusaf bi'ana mahajjah fi la'anna mahajjah fi dinih. Atau yang kedua pendapatnya Hasan, mereka menghujat kamu ya di depan Tuhan nanti hari kiamat. Nanti kalau hari kiamat nanti akan dikalahkan oleh orang Islam. Kamu tuh merubah ayat Taurat, kamu benar, kamu tahu Taurat itu benar, kamu salah. Wasalisa qala asam al-muradu yuhajjukum yaumal qiyamah. Nanti dari kiamat hujah-hujahan antara kita dengan orang Yahudi. Wa 'inda at-tasa'ul fa yakunu dzalika za'idan fi tawbihikum wa dhuhuri fadihatikum ala ru'usil khalaiq fil mauqif. Nanti ketika nanti yaumul qiyamah akan lebih hina lagi, kejahatanmu akan ketahuan. Wa dhuhuri fadihatikum, akan nampak kejahatanmu. Juga menyesatkan umat Yahudi. Lanahu laisa min i'tirafin bil haqq thumma katama innahu laisa man i'tarafa bil haqq thumma katama kaman tabata ikar
Fakana qaum ya'taqiduna anna dhuhura dzalik ma yazidu fi inkishafi fadihati fil akhirah. Karena orang yang mengaku kebenaran kemudian menutupinya seperti orang yang sudah meyakini, tetap akan ingkar. Mereka meyakini bahwa ini nanti akan terbuka di akhir akhirat. Kejahatan mereka akan terbuka ini. Wa rabbuna qala qadi Abu Bakar, innal muhtajja bisyai' qad yuhtaj wa qad yakunu arduhu fi min dzalika hujjah husul surur bisababi ghalabatil khasm. Yang namanya hujjah kadang-kadang menghujjah apa yang sudah jelas, hal-hal yang suatu yang sudah jelas. Dan nanti min idzalika hujjah husul surur akan gembira kalau menang bisa ghalabatil khasm dengan sebab kalahnya musuh atau lawan. Wa qad yakunu gharduhu, tadi itu gharduhu bukan arduhu ya, gharduhu yang tujuannya dari idzar haq. Wa qad yakunu gharduhu minhu fi ad-diyanah sahihah, ad-diyanah an-nasihah, atau memang tujuannya nasihat agama itu, liyaqta'u dzur khasmihi, agar yang lawannya itu bisa kalah, wa yaqul hujjatullah alaih, dan mengakui hujjahnya Allah. Faqala qaum 'inda al-khalwah qad hadatsumuhum bima fatahallahu alaikum min hujjatihim fit Taurah. Ketika mereka berkumpul sama mereka sendiri, mereka pemimpin-pemimpinnya mengatakan, apa kamu ceritakan pada orang Islam tentang apa yang ada di Taurat dari hujjah mereka. Fasaru yatamakkanuna min ihtijaj bih ala wajhi ad-diyanah wan nasihah. Maka bisa saja itu merupakan hujjah nasihat. Lianna man yadhkur hujjah ala hadzal wajh qad yaqul sahibi qad aujabat 'alaika 'inda Allah. Wa aqamta 'alaika al-hujjah baini wa baina rabbi. Fa in qabilta ahsanta ila nafsik wa in hatta kuntal khasir al-khaib. Artinya gini, kamu ceritakan kepada sahabatnya Muhammad itu apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab kami ini ada menyebutkan sifat Muhammad gini. Itu merupakan hujah, nanti akan mengalahkan kamu nanti. Nah sekarang kadang-kadang hujah itu juga sesuatu yang menjadikan taklif, tanggung jawab. Ada konsekuensi kalau hujah itu bagi yang kalah. Fa in qabilta ahsanta ilamsik wa in jahatta kuntal khasir al-khaib. Wa khamisuha, ini nafsir ayat satu kalimat aja masyaallah, pendapat ulama banyak banget. Wa khamisuha qala kuffar yuqalu fulanun 'indi 'alim ay fi i'tiqadi wa hukmi. Kata kuffar ada perkataan begini, si Ahmad itu alim menurut saya. Menurut dugaan saya Ahmad itu alim. Terusnya fi i'tiqadi wa hukmi. Wa hadha 'inda Syafi'i halalun wa 'inda Abi Hanifah haram ay fi hukmihima. Larinya ke Syafi'i apa? Berarti Imam Syafi'i boleh-boleh saja ngomong gitu. Tapi menurut Imam Hanafi haram. Contoh hujah itu. Wa qala ta'ala yuhajjukum bi 'inda rabbikum ay tasiru mahjujin. Nanti kamu akan dihujjah, kalah kamu bitilkal dalail, dengan dalil itu fi hukmillah, dan hukum Allah. Wa ta'awula ba'dul ulama qala ta'ala fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'inda Allah humul kadzibun. Kalau mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka bagi Allah mereka adalah pembohong. Ai fi hukmillah wa qada'i, dalam hukum Allah dan kehendak Allah. Dan al-qadhif idza lam ya'ti bisyuhud lazima hukmul kadzabin. Kalau orang yang menyangka, orang yang melakukan sangkaan itu kalau tidak mendatangkan saksi-saksi berarti dia bohong. Wa in kana fi nafsi shadiqan, walaupun dia benar dalam hatinya. Amma qala ta'ala afala taqilun, apakah kamu enggak berakal? Fa fihi wujuh ahaduha annahu yarji'u ila al-mu'minin fa kana ta'ala qala afala ta'qilun lima dzakartu lakum min sifatihim. Boleh-boleh saja afala ta'qilun itu ditujukan kepada orang mukmin. Dah cerita tadi sudah ya, liuhajjukum bih 'inda rabbikum. Dah selesai cerita. Afala ta'qilun, wahai umat Muhammad, wahai sahabat Muhammad, apa kamu enggak berpikir? Gitu. Malah untuk sahabat Muhammad ini, untuk umat Islam. Seakan-akan Allah berkata begini,
Apa kamu tidak berakal berpikir apa yang saya sudah terangkan kepada kamu, yaitu sifatnya mereka Yahudi yang sangat sombong itu, annal amra la matma'alakum fi imanihim. Sesungguhnya tidak ada harapan untuk mereka beriman. Wa huwa qaul Hasan. Tafsir begini qaul Hasan. Wa thaniya ana uraju ilaihim. Pendapat yang kedua, afala taqilun. Siapa yang dia ngomong siapa? Dia ngomong siapa? Yahudi. Kalau tadi siapa yang ngomong? Orang mukmin. Ini afala taqilun tentu masih rakyat dari awal. Awalnya yang amun. Qalu attakhadituna bi Allah alaikum hajjum bih andarukum afala taqilun. Itu khitabnya pada Yahudi. Annahu raji'un faka'anna indama khala ba'dhum bi'ad qalu lahum atuhadithuna bima yarju wa balu alaikum. Apa kamu buka pada rahasia kepada sahabatnya Nabi Muhammad bahwa nanti kita akan kalah, akan tertimpa wabal. Apa wabal ya? Ya kekalahan boleh lah, kehinaan boleh. Wa tasiruna mahjubin nabi. Dan kamu sekalian akan dihujjah oleh umat Islam dan kamu kalah nanti. Afala taqilun anna zalika la yaliqu bima antum alaih. Apa kamu enggak berpikir itu enggak boleh kamu lakukan? Itu kira-kira. Jadi afala taqilun masih omongannya siapa? Omongannya Yahudi. Wa hadzal wajh adhar lanahu min tamamil hikayah anhum fala waj'a an lisarfi anhum ila ghairihim. Tafsir yang kedua ini yang paling layak. Karena rangkaian ceritanya tadi juga mukhatabnya siapa? Yahudi. Maka tetap Yahudi. Amma qala ta'ala awala ya'lamuna anna Allah lahu ma yusirrun wa ma yu'linun. Fa fi qawlan al-awwal wa qawl aktsarin innal yahuda kanu ya'rifuna Allah wa ya'rifuna anna ta'ala ya'lamu sirr wal 'alaniyah fa khawwafahum Allah bih. Yahudi tahu bahwa Allah itu Maha Alim, baik sir maupun alaniyah. Baik yang disembunyikan maupun yang ditampilkan, Allah tahu semua. Maka ayat ini memberikan rasa takut pada mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Memberikan takhwif kepada mereka. Asani annahum ma 'alimu bidzalik farahum bihadzal qaul fi ayatafakkaru fa'arifu anna rabban ya'lamu sirra wa atau Yahudi enggak mengerti. Yahudi enggak mengerti apa yang dilakukan itu. Maka ini merupakan peringatan bagi Allah. Allah itu maha tahu loh. Apa yang kamu rahasiakan atau kamu tampilkan. Kalau tadi tahu. Kalau yang tahu merupakan apa? Takhwif. Kamu sembrono ya. Kamu sembarangan ya. Allah tahu loh apa yang kamu rahasiakan atau yang kamu tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka enggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa Allah itu yang musil. Maka makna yang kedua, tujuannya agar mereka tahu bahwa Allah itu ya'lamu sirrahum wa 'alaniyatahum wa annahum la ya'manuna iqab bisabi nifaqihim. Dan mereka tidak selamat, tidak aman dari siksaan karena mereka munafik. Wa al-qaulain jami'an fa hadzal kalam zajrun lahum min 'anil nifaq. Bagaimanapun yang pertama atau yang kedua, ini merupakan ayat yang memberi peringatan keras kepada mereka agar jangan munafik. Ini kan sama orang munafik yang sudah dulu. Wa idza qulban ya ila syayatinihim qalu amanna gitu kan, yang awal Baqarah. Wan wasiyati ba'dhum an ba'd bi kitman dalail Nabi Muhammad. Dan saling wasiat. Terutama ulama-ulamanya. Simpan ya rahasia Muhammad, jangan sampai dibacakan ya. Simpan di rahasia ini, jangan sampai dibacakan bahwa Muhammad itu ada di Taurat. Muhammad itu ada di Taurat. Jadi gini loh. Semua kitab suci yang turun sebelum Nabi Muhammad semua memberitahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir, nabi yang mulia, paling mulia, dan itulah pamungkas nabi. Nabi paling terakhir, paling utama, paling mulia, dan itu alam diciptakan karena dia. Atau dari nurnya dia. Alam sogan raka pun diciptakan dari nurnya dia. Itu Nabi Muhammad. Itu semua tahu. Nah, hanya Bani Israel maunya dari Bani Israel. Maunya Nabi yang sempurna dari Indonesia, bukan dari orang Arab yang goblok-goblok itu. Kok dari orang Arab yang buta huruf?
yang nggak beragama. Maka mereka melakukan apa saja yang mereka lakukan supaya mereka balas dendam lah. Begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa itu datang diutus Allah, satu untuk membereskan, untuk meluruskan akhlaknya Yahudi yang sangat hedon, mengejar syahwat. Jadi ketika zaman Nabi Musa, laki-laki satu boleh nikah berapa saja perempuan, asal pinggangnya kuat. Kenapa? Karena 700.000 Bani Israil yang lari dari Mesir itu kurang dari 1.000 laki-laki, semua perempuan. Kenapa? Karena laki-laki sebaya Nabi Musa dibunuhin oleh tentara Fir'aun, gitu kan? Nabi Musa selamat, Nabi Musa sih. Tapi bayi laki-laki yang lahir di minggu-minggu itu bunuh semuanya. Ketika Nabi Musa dewasa, laki-laki kurang dari 1.000. Perempuan, selainnya perempuan. Ketika lari dari Mesir itu, laki-laki kurang dari 1.000. Maka syarat Nabi Musa, laki-laki satu boleh nikah berapa saja. Lama-lama, setelah laki-laki banyak pun masih, setelah sudah nggak kritis laki-laki lah, sudah nggak kritis laki-laki, Yahudi mengejar syahwat luar biasa. Maka Allah menurunkan Nabi Isa untuk apa? Menegakkan hukum Taurat dan membawa berita mubasyiran. Berita apa? Bahwa akan ada Nabi lahir setelah saya, namanya Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasululaikum musaddiqan lima baina yadayhi Taurah, memperkuat Taurat. Terus mana? Wa basyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu. Jadi kata-kata Injil, lafal Injil itu maknanya berita gembira. Injil maknanya berita gembira. Bahasa Yunani lah, bahasa Suryani. Injil itu maknanya bisyarah. Berita gembira apa? Bahwa akan ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu membawa Injil, berita gembira bahwa nanti sebentar lagi akan ada Nabi terakhir namanya Ahmad. Maka yang dikatakan Mahdi al-Muntadhar juga sebenarnya Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada istilah Mahdi al-Muntadhar. Akan ada yang Mahdi yang turun ke bumi yang akan menegakkan keadilan. Itu Nabi Muhammad maksudnya. Paham tidak? Wal aqrab anna al-yahud al-mukhatabin bidzalik kanu alimin bidzalik. Yahudi sebagai mukhatab yang diajak ngomong oleh Allah tadi, mereka ya wida khalaban ba'd qalu atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum, itu mereka orang-orang alim, orang yang pintar, yang tahu persis tentang masalah ini. Bikitmani dalail nubuwwat Muhammad. Gimana terusnya gimana? Kanu alimina bidzalika li'annahu la yakadu yuqal ala tariqi zajr. Aw la ya'lam kayf wa kayf illa wa alim bidzalika syai' wa yakunu dzalika syai' zajir lahu an dzalika al-fi'l. Jadi ayat Quran mengatakan, kamu tahu tentang ini, tahu. Ya kan kenapa kamu menyembunyikan? Wa qala ba'dhum haula al-yahud kaifa yastajizuna ayusirra ila ikhwanihim annahi an idari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum laisu kal munafiqin. Ada yang berkata, kenapa Yahudi membolehkan atau bertoleransi lah agar merahasiakan kepada orang lain bahwa di Taurat itu ada sifat Nabi Muhammad, bahwa di kitab Taurat ada sifatnya Nabi, disembunyikan. Kenapa? Padahal mereka bukan orang munafik, tidak termasuk munafik yang di awal Baqarah itu loh. Wamin nas. Baqarah awal gimana? Wamin nas. Ya beriman dulu, terus orang kafir, orang Yahudi, orang munafik. Wa idza khala ila syayatin qalu wa nahnu mustazi'un. Nah, mereka mentolerir dirinya mereka untuk apa? Menyembunyikan atau melarang jangan sampai dalail nubuwwati Muhammad, fakta-fakta kenabian Muhammad jangan diterangkan. Wa hum laisu kal munafiqin, sedang mereka bukan orang munafik. Alladzina ya'lamuna Allah la ya'lamuna kauna 'aliman bisri wa 'alaniyah. Fa sya'nuhum an hal jihah a'jab.
Maka keadaan Yahudi seperti ini lebih ajib, lebih hebat daripada orang munafik. Lebih apa ya? Lebih sesat daripada orang munafik. Orang munafik nggak sampai merubah. Orang pura-pura Islam padahal tidak. Titik orang munafik. Orang pura-pura jadi sahabat Nabi Muhammad, Ubay bin Salul. Padahal tidak, artinya masih ingkar, menyimpan kekafiran. Kalau ini enggak merubah kata-kata kalimat yang disitu ada penjelasan tentang nubuwati Muhammad. Lebih maju lagi jadi. Bukan kayak orang munafik, bukan. Mereka alim soalnya, mereka alim kalau Yahudi ini. Kalau orang Arab kan enggak, ummiyin. Qala al-qadi al-ayat tadullu ala umur ahdwa. Ayat ini mengandung beberapa hal. Pertama, kok balik kayak pasal itu lagi? Annahu ta'ala in kana huwal khaliq li af'al ibad fa kaifa yasihu ayzirahum an tilkal aqwal af'al. Kalau Allah itu yang menciptakan kelakuannya manusia, mengapa mereka disalahkan? Berarti ketika mereka merubah tahrif kehendak siapa? Kenapa disalahkan? Ini disalahkan nih. Kalau itu keresahan Gusti Allah, kehendaknya Allah, atas masyiahnya Allah, atas ridhonya Allah, nggak disalahkan. Itu dari mereka sendiri, itu bukan dari Allah, bukan. Wa thaniha anna tadullu ala sihhatil hijadah, ala sihhatil hijaj wan nadhar. Wan nadhar kana tariqatus sahabah wal mu'minin. Walau dzalika kana dhahiran 'inda yahud hatta qala ba'dhum ma qalu. Ini ayat menunjukkan bahwa sah atau baik, dianggap sah, hujjah. Ya, kita dalam beragama itu harus berhujjah. Bicara dengan lawan harus dengan argumentasi, dengan logika, akal, kecerdasan akal, nador, analisis. Hujjah menjadi dakwah dengan hujjah itu bagus nggak? Baik. Bukan hanya ceramah di bapak-bapak sekalian ke neraka, api neraka nanti. Kalau kurang takwa nggak boleh dakwah seperti itu. Bapak sekalian takut dengan neraka. Neraka itu isinya ular besar. Pakainya hujjah. Kenapa harus ada Allah? Kenapa harus ada Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus satu? Namanya Allah. Kenapa harus sifat 20? Harus diterangkan pakai akal. Dengan hujjah, argumentasi, dan nador, analisis. Malah kalau Imam Ghazali, nador itu wajib. Berpikir itu wajib. Menganalisis sesuatu itu wajib. Terutama suatu masalah dunia, masalah akhirat, masalah agama. Ghazali wajib. Oleh karena itu, ilmu mantik juga wajib. Wa qala qaumun yanbaghi ayyu'lama fabnus salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyu'lama. Ilmu mantik, ilmu logika, ilmu akal itu muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, konklusi apa natijah, itu menurut Ibnu Shalah dan Ibnu Nawawi haram. Karena itu ilmu dari mana? Dari Yunani, Aristoteles. Tapi Imam Ghazali mengatakan wajib. Man la mantiqalahu la thiqata bi ilmi. Kalau ada orang tidak menggunakan logika mantik, dan jangan percaya ilmunya. Imam Ghazali sama gitu, Imam Ghazali makanya menulis al-mantik, menulis al-qistas al-mustaqim. Itu sulit sekali, kitab kecil itu sulit. Al-qistas al-mustaqim. Ilmu mantik itu. Kata Imam Nawawi dan Ibnu Shalah al-hadits, maklumat hadis lah, haram apa yang datang dari luar. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa beragama dengan hujjah, dengan analisis itu sehat, boleh-boleh saja, bahkan harus. Wa tsalituha annaha tadullu ala anna al-hujjata qad takunu ilzamiyah li'annahum lamma i'tarafu bi sihhat Taurah wa bi ihtimaliha ala ma yadullu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la jarma lazimahum al-i'tiraf bin nubuwah walau mana'u ihda tainikal muqaddimatain lama tammat dilalah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa di sana ada hujjah yang menekan ilzamiyah, yang apa? Ilzam yang mengakibatkan dia harus mau nggak mau harus kepastian. Ada cara hujjah itu. Mereka tahu, mereka mengakui Taurat itu benar. Mereka beriman kepada Taurat. Ya. Kemudian mereka mengakui dalam kitab Taurat itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka tahu itu. Maka wajib mereka mengakui kenabiannya Nabi Muhammad.
wajib iman, wajib Islam. Karena mengetahui di dalam Taurat ada sifatnya Nabi Muhammad. Wa rabi'uha annaha tadullu ala anna al-atil masyah ma'al ilmi bi kauni ma'asyan yakunu a'dhama jirman wa wizran wallahu alam. Yang kedua, yang keempat, ayatnya menunjukkan bahwa orang yang alim kemudian maksiat itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak. Ka yakunu a'dham jirman. Kalau orang alim melakukan maksiat, maka sedangkan dan tahu ini maksiat, ini salah, dan tahu dia, maka dosa lebih a'adzam. Bukan jadi orang bodoh aja deh, biar jadi orang bodoh aja ya, biar kalau dosa kecil ya. Kalau pintar malah polisi korupsi, jaksa korupsi, hakim korupsi, itu lebih dahsyat daripada ya, lurah atau camat atau yang nggak ngerti hukum lah. Yang ngerti hukum, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, KPK, itu penegak hukum malah korupsi. Terus siapa lagi yang akan berantas korupsi? Samanya gitu samanya. Jadi dosanya orang KPK atau polisi atau hakim, jaksa korupsi lebih besar daripada yang bukan penegak hukum. Ya, kalau gitu kamu jadi orang bodoh saja. Nanti kalau dosa kecil. Enggak ya, pintar ya? Al-Fatihah.